Gak taunya luar biasa semangat yang ada di tempat ini. Masya Allah. Saya juga bersyukur ibu bapak bisa silaturahmi halal bihalal. Ini memang Idul Fitri di kita ini khas yang tidak ditemukan di dimanapun juga. Pasti ibu bapak pernah melihat. Coba kalau Idul Fitri di Mekah, selesai sholat id gimana? Di Madinah, selesai? Selesai. Id Mubarak, alaina alaikum, selesai. Tapi kalau di sini, apa yang terjadi? 1 bulan, 1 bulan kita kembali ke nol kepada semuanya, betul tidak? Yang kemarin susah untuk nelpon, nah ini kesempatan nelpon. Yang susah untuk WA, nah ini kesempatan WA. Yang sulit salaman, nah ini bisa salaman. Ini ada satu periode di mana kita kembali, kalau pom bensin tuh ke titik nol, 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 kosong, kosong. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kekayaan budaya yang membuat perasaan persatuan, perasaan kebersamaan terawat secara berkala. Secara berkala. Sebuah inisiatif yang luar biasa. Walaupun kata halal bihalal, kalau dicari bahasa Arabnya juga susah ketemunya Bapak Ibu. Loh, tapi kan begini Bapak Ibu, apakah ada bahasa yang benar dan baik? Bahasa itu kesepakatan. Ya, bahasa itu kesepakatan. Kesepakatan. Ini namanya kemeja. Ini kesepakatan kemeja. Ini namanya celana. Itu kesepakatan. Kalau dulu nenek moyang kita terbalik sepakatnya. Ini namanya kemeja. Ini namanya celana. Ya jadi. Bahasa itu kesepakatan. Kalau disepakati jadilah bahasa. Makanya dulu saya pernah usul, yuk bahasa Indonesia itu diperkaya kata-katanya. Menggunakan apa? Bahasa daerah. Karena bahasa daerah sering lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Ayo Bapak Ibu, kalau mau bilang bahasa Indonesianya unyeng-unyeng apa? Ayo coba. Ketemu enggak bahasa Indonesianya unyeng-unyeng? Enggak ketemu. Iya. Lain ubun-ubun. Ayo unyeng-unyeng kok. Masa kita mau pusaran rambut? Nah, enggak bisa. Nah, jadi misalnya kekayaan bahasa Indonesia kita harus lebih kaya. Bahasa Indonesia itu punya sekitar 150.000 kosakata sekarang. Bahasa Inggris 1 juta. Kita harus nambah. Bahasa Arab 12,7 juta. Wih, jadi kekayaan bahasa itu membuat kita bisa menjelaskan banyak hal. Jadi kembali kepada kata halal bihalal, kita menyumbang ke bahasa Arab dari Indonesia. Istilah untuk saling memaafkan. Dan ini adalah sekarang kita mau bilang, mau kemana? HBH, udah langsung tahu. Halal bihalal. Nah, jadi momen ini, karena ini juga momen halal bihalal, izinkan saya memulai dengan menyampaikan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah. Saya nih, salah kata, salah tindakan, undangan yang tak terpenuhi, jabat tangan yang tak terjangkau, senyuman yang tak terjawab. Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Insya Allah kita kembali ke fitrah di bulan Syawal ini. Dan mudah-mudahan puasa kita kemarin membawa kita kepada derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Dan kita mendapatkan fitrah di akhir bulan suci Ramadan kemarin. Seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Jadi saya bersyukur sekali bisa
Sawalan walaupun sudah lewat bulan, tapi sawalan boleh-boleh aja ya Pak, sawalan. Nah, saya bersyukur bisa datang bersama di sini, apalagi kita semua dalam suasana penuh semangat. Ini memang barisan kita ini unik Bapak Ibu. Apapun hasil pilpres, semangat jalan terus. Iya toh? Iya. Dan ini harus kita jaga. Kenapa? Karena kita menginginkan Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang lebih baik itu harus diperjuangkannya terus-menerus. Terus-menerus. Ketika ada masa di mana ada perhelatan demokrasi, maka kita partisipasi lewat perhelatan demokrasi. Perhelatan demokrasinya selesai, kita partisipasi lewat semua kegiatan yang ada di sekitar kita. Jadilah pendorong perubahan untuk kebaikan di tempat kita masing-masing. Terus, jangan berhenti Bapak Ibu. Karena tujuan kita adalah membuat Indonesia lebih adil. Indonesia yang lebih makmur. Dan kita ingin Indonesia yang memiliki moral yang baik. Memiliki integritas yang tinggi. Pemerintahan yang terpercaya. Masyarakat yang saling mempercayai. Itu yang harus kita bangun. Karena kita ingin saling mempercayai, jangan ada saling membohongi. Kita harus, karena inilah yang menjadi modal utama. Bapak sekalian, di bangsa-bangsa yang tingkat kepercayaan antar masyarakatnya tinggi, di sana terjadi kemajuan. Tapi di tingkat kepercayaan rendah, di situ terjadi kemunduran. Karena itulah kenapa marilah kita jaga. Menjaganya apa? Konsistensi. Konsistensi itu akan menjaga kepercayaan. Kalau ada inkonsistensi, dia mencederai kalau mencederai kepercayaan, maka kepercayaan akan menurun. Nah, sementara kita tahu itu syarat untuk bisa maju ke depan. Jadi tantangan yang kita hadapi hari ini, sekalian menjaga kepercayaan. Sekarang kondisi ekonomi sedang penuh tantangan. Ibu-ibu, gimana harga-harga sekarang? Bapak-bapak, lapangan pekerjaan bagaimana sekarang? Nah, yang bapak-bapak merasakan lapangan pekerjaan, ibu-ibu merasakan harga kebutuhan pokok. Ini tantangan kita. Bukan persoalan yang sederhana, tapi kita semua ibu sekalian harus di tempat kita masing-masing cari cara bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian di wilayah kita masing-masing. Karena itu inisiatif-inisiatif banyak yang bisa dikerjakan di tingkat mikro itu didorong. Mudah-mudahan ini sesama pejuang yang punya usaha saling dukung. Kalau tahu temannya punya usaha, maka bantu untuk promosi. Kita dorong itu. Kalau kita membantu di tingkat mikro, insya Allah efeknya akan membesar, akan menguat. Lalu, Bapak sekalian yang kami hormati, kita juga merasakan bahwa tantangan dunia pendidikan juga makin besar. Biaya pendidikan makin murah atau makin mahal? Tadi pagi saya sempat diskusi dengan salah seorang dosen, dekan, yang beliau menceritakan jumlah mahasiswa yang mengajukan banding atas UKT, jumlahnya meningkat banyak. Banding UKT itu gini maksudnya, tidak mampu membayar UKT, alasannya orang tua mengalami PHK. Nah jumlahnya makin banyak, beban di kampus makin tinggi. Ini situasi yang tidak mudah. Itulah sebabnya kenapa dari dulu kita selalu bilang alokasi
anggaran pendidikan itu harus ditambah. Pendidikan jangan dipandang sebagai biaya. Pendidikan itu dipandang sebagai investasi. Kalau dipandang sebagai investasi kita nggak khawatir. Toh nanti akan terima kembalian. Kalau dipandang sebagai biaya pasti mau dikurangi. Sama-sama pengeluaran. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Jadi mudah-mudahan ini semua kita bisa lewati. Lalu bagaimana dengan kita ke depan? Bapak sekalian, kami berharap silaturahmi Bapak Ibu jangan putus. Ya, WA grupnya nggak usah bubar. Tetap kumpul terus, tukar informasi, tukar gagasan, silaturahmi dijaga terus. Sambil kita mendorong kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif di banyak tempat. Dan saya pun begitu, saya banyak keliling Ibu-Ibu, Bapak. Alhamdulillah hari ini Kediri, besok nanti ada acara di Surabaya, nanti pekan depan juga ada acara tempat lain. Silaturahmi kita jalan terus. Saya sampaikan waktu itu, di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan kita terus bekerja untuk kebaikan bagi rakyat Indonesia. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya. Kalau kita melihat bagaimana pidato Pak Anies Baswedan, teman-teman, sungguh luar biasa ya. Beliau ini adalah capres pada saat tahun lalu dan cukup tinggi ya suara beliau, teman. Cukup mengejutkan juga kemenangan dari Pak Anies ini sebenarnya 40 juta suara. Namun ya eh, lebih tinggi lagi Pak Prabowo, teman. Dan itu oke, tidak apa-apa ya. Karena kalau kita melihat bagaimana Pak Anies Baswedan yang bukan siapa-siapa ya. Maksudnya itu beliau bukan anggota partai, beliau bukan yang mempunyai partai, teman-teman. Tapi beliau itu individual ya. Namun meraih suara yang cukup besar itu sangat luar biasa, teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian?